Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Devlo FX. Oke, di pembahasan kita kali ini gua bakal ngajarin kalian technical analysis Fibonacci retracement. Oke, Fibonacci retracement adalah tujuannya adalah mengukur sebuah koreksi di market pas ada trennya seperti bullish atau bearish. Dan ingat, rulesnya kayak gini: apabila market sedang sideways, konsolidasi atau flat, kita nggak bisa pakai Fibonacci karena tujuan Fibonacci adalah mengukur koreksi sebuah market dan kita bisa menggunakannya pas ada tren market seperti bullish atau bearish. Oke, kayak gitu. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke praktek. Ibaratnya kita dalam sebuah market sedang bullish. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang namanya utama koreksi. Market structure kita udah belajar kan? Kalau kalian belum belajar tapi nonton yang ini, tonton dulu video sebelumnya supaya kalian paham di sini. Oke, kayak gitu. Ini utama. Misalnya ini sedang bullish, ini utama, ini koreksinya. Ini koreksi. Nah, kita mau tahu nih seberapa dalam koreksi sebuah market dengan cara menggunakan Fibonacci. Dan sama juga pas market sedang bearish. Nah, ini utama, ini koreksinya nih. Ini koreksinya nih. Nah, ini koreksinya. Dan tujuan kita pakai Fibonacci adalah mengukur seberapa dalam koreksinya ini nih. Ini utama, ini koreksi. Entah sampai sini turunnya atau sampai sini. Makanya kita gunakan yang namanya Fibonacci. Nah, kayak gitu. Jelas dong. Nah, langsung aja nih. Ibaratkan kita nih dalam market sedang bullish. Ini utama, ini koreksi. Nah, segini dulu. Dan ingat juga nih peraturannya, ada lagi. Pas market sedang bullish atau bearish, cara menggunakan Fibonacci berbeda. Ibaratnya ini kan kita berada di market sedang bullish. Cara menggunakannya adalah menarik Fibonacci-nya dari low ke high. Low ke high sini. Dan apabila market sedang bearish, kita narik Fibonacci dari high sini ke low sini. Oke, jelas dong. Hapus lagi nih. Kita berada di market sedang bullish. Tarik dari sini ke atas sini. Nah, sekarang kita mempunyai dua level. Yang pertama, level 618 sama poin 786. Nah, ini area penting kita nih. Gimana cara entry-nya kita? Nah, kalian tahu triangle ini kan? Nah, triangle ini nih. Nah, yang kotak ini. Nah, kalian ambil terus kalian tanda ini. Area 618 sini sampai 786. Nah, kayak gini. Hapus aja Fibonacci-nya karena kalian udah punya yang namanya zona kalian. Nah, kenapa sih poin 786 sama 618 menjadi target koreksi orang? Nah, karena di angka-angka itu adalah area emas akhir sebuah koreksi. Nah, kayak gitu. Makanya 618 sampai 786 adalah sebuah golden ratio Fibonacci. Kemungkinan besar market akan mantul dari zona ini. Nah, dan ternyata benar, pam dia turun. Terus dia naik lagi. Pam naik lagi. Nah, otomatis kita mau cari koreksinya ini dong. Ya enggak? Ini utama, ini koreksi. Kita tarik Fibonacci tadi. Udah dapat koreksinya di sini. Ternyata benar. Nah, ya utama lagi nih. Ini utama, ini koreksi. Nah, kita mau tahu lagi nih seberapa dalam sebuah koreksinya. Gimana cara nariknya? Nah, dari low ke high sini. Kita punya dua poin. 618 sampai 786. Tarik lagi kayak gini. Nah, pam. Hapus aja. Dan ternyata bener lagi nih. Nah, terus dia naik lagi. Nah, tarik aja Fibonacci lagi dari low sini nih, low ke high sini. Kita mempunyai level 618 lagi nih sampai 786. Dan ternyata market cuman sampai sini nih, sampai sini terus naik lagi. Lah bang, kenapa sampai situ doang bang? Nah, ini nih poin pentingnya nih. Setiap Fibonacci ada levelnya masing-masing. Nah, ini gua baru pakai Fibonacci ala-ala settingan orang nih. Ala-ala umum orang nih. Banyak Fibonacci. Gua munculin dulu ya. Nah,
buat settingan Fibonacci gue yang ini ntar gue kasih di akhir video. Nah, gue munculin di 382, poin 382. Nah, ternyata koreksinya sampai di sini doang nih, nggak sampai sini. Kok kenapa bang? Karena 382 termasuk area penting. Makanya kalian tuh entry jangan terburu-buru. Kalian harus tunggu yang namanya konfirmasi. Nanti kita akan belajar konfirmasi juga, supaya kalian jangan terburu-buru. Kayak gitu ya. Udah paham nggak? Kalau nggak paham ulang lagi videonya. Nah, kita beralih ke market sedang bearish, hapus saja semuanya. Nah, misalnya market sedang bearish, ini utama, ini koreksi. Kita mau tahu seberapa dalam sebuah koreksi market. Cara menariknya sebaliknya. Yang tadi market sedang bullish, kita menarik Fibonacci-nya dari low ke high. Dan ini sedang bearish, kita menarik dari high ke low sini. Pam. Oke. Kita mempunyai dua level, 618 sampai 786, dan kita punya 382 juga. Tandain aja nih 786. Nah, ternyata bener nih, pam. Terus dia utama lagi. Ini utama, koreksi utama. Nah, kita mau tahu nih seberapa dalam koreksinya. Tarik lagi Fibonacci-nya dari high ke low sini. Nah, dapat lagi nih poin 618 sampai 786. Dan ternyata dia kembali lagi nih. Gak kembali ke sini tapi ke 382. Terus dia turun lagi. Nah, kayak tadi. Ya udah, nggak apa-apa kalian nggak dapat entry daripada kalian loss. Nggak apa-apa kalian nggak dapat peluang. Yang penting kalian nggak kehilangan uang. Nah, kayak gitu. Nih, ingat nih, gue punya mentor pernah bilang, sebenarnya di market itu pasti selalu ada peluang. Pasti selalu ada peluang. Tapi kata mentor gue, kita tuh gak harus ambil semua peluang itu, karena itu terlalu high risk buat kita. Jadi kita trading sesuai plan kita. Kita harus atur plan kita kayak gimana, mau trading kayak gimana. Jadi kita gak usah ambil semua peluang. Kalau kalian gak mau nyesel. Oke. Nah, dari sini kalian udah paham cara menarik Fibonacci. Sekarang gue contohin di contoh real market. Ntar gue ngerokok dulu. Pagi-pagi enak banget ngerokok. Oke, lanjut. Jangan mana coy. Nah, lihat nih. Oh, langsung dapat anjir. Nah, ini mereka sedang ini mereka sedang bearish. Kita mau tahu ini kan utama. Ini koreksinya nih. Kita potong dulu chartnya nih. Nah, ini kan sedang bearish nih. Kita mau tahu seberapa dalam koreksinya. Seberapa dalam koreksinya. Ini utama, ini koreksi. Nah, jadi gini. Tarik dari ini kan bearish nih. Kita nariknya dari high ke low. Pam, kayak gini nih. Kita mempunyai level 618 sampai 786. Tandain areanya seperti ini. Nah, hapus aja Fibonacci-nya. Tungguin aja sampai masuk zona kalian. Nah, tungguin, sabar. Nah, ini nyentuh nih. Langsung entry kita di sini nih. Pam. Kenapa gua pede banget entry di sini? Karena ini adalah sebuah rejection. Nah, jadi gua langsung entry nih. Pam, gue entry. Usahakan stop loss kalian berada di atas zona. Nah, kayak gini. Kenapa bang? Ini kan atas zona nih, ini zona kalian. Takutnya dia nge-sweep dulu nih. Makanya kalian jauhin dulu. Kalian nggak usah sok-sokan kayak SS tisu apalah. Ilmu kalian tuh belum cukup. Bukan kayak gua. Oke, nggak, bukan maksudnya ngerendahin kalian. Tapi kalian harus sadar diri juga. Kalian itu harus belajar terlebih dahulu gimana sih cara trading, gimana sih cara sistemnya nih. Baru kalian boleh belajar metode lain, SL tipis kayak gua. Ayo, anjay. Jadi kalian harus belajar dulu ya. Gue sayang sama kalian. SL taruh di atas zona. Terus take profit kalian usahakan 1/2. Risk reward RR, kita sebutnya RR. Kita harus 1/2
Satu banding 2 tuh kayak gimana bang? Nah, kalau satu banding 2 itu kayak gini nih. Nah kayak gini. Kalian bisa baca gak? Ini rasio risk reward. Kalian bisa baca kan? Ini 1,5. Ini 1 banding 2. Kalau RR 1 banding 1 kayak gini. Nah satu aja kayak gitu. Nah satu aja. Kalian hindarin RR kalian 1 banding 1. Usahakan 1 banding 2. Oke. Nah kita udah dapat nih RR-nya. Play langsung marketnya. Nah oke. Kita TP nggak? Kita TP kan. Nah tunggu lagi nih. Tunggu dia break. Yang ini. Tunggu break lagi nih. Nah udah break. Kita mau ngukur seberapa dalam koreksi sebuah ini nih. Nah gimana tadi? Kita tarik dari high sini ke low sini. Paham? Kita mempunyai 2 level 786 sampai 618. Nah udah dapat. Play aja marketnya. Nah nyentuh. Ini termasuk sebuah rejection nih. Nah langsung entry kalian di sini nih. Dan kata gue tadi apa? Usahakan SL kalian di atas zona. Nah kayak gini nih. Atas zona. Terus take profit kalian bisa di sini lah. Nah bisa di sini. Atau di sini aja deh. Nah di situ aja. Play aja langsung. Play take profit. Nah TP. Oke TP kan. Nah tunggu dia break ini nih. Break ini. Nah ternyata dia gak break nih. Dia nge-break high yang ini. Otomatis nih kalian belum paham sih ini. Ini khusus buat orang yang udah belajar SMG. Kalau high yang ini di break, otomatis ini udah perubahan arah. Jadi kita bisa tarik dari sini, dari low ke high, karena trennya sudah berubah. Kita mempunyai level 618 sampai 786. Nah ini nyentuh kan, ini nyentuh. Terus ada rejection. Week ini bisa disebut sebagai rejection karena dia pas nyentuh sini dia ngebuat weak. Nah kita bisa langsung entry nih, sinilah entry di situ kan. SL kita taruh bawah zona, take profit 1 banding 2. Nah langsung dapat kan, anjay langsung dapat. Nah kayak gitulah, simpelnya kayak gitu. Nah gue contohin di market sideways. Gimana sih? Kenapa nggak bisa di market sedang sideways? Nah karena mana ya? Nah sideways nih. Kalian mau narik apa di sini nih? Narik apa kalian? Di sini. Zona kalian 618 di break semua nih, tarik sini, di break semua. Jadi kalian itu nggak boleh pakai Fibonacci pas marketnya sedang sideways. Oke. Nah itu aja dulu video kali ini. Usahakan kalian backtest dulu ya, jangan langsung gunakan di real market, karena kita sendiri punya trading plan masing-masing. Setiap trader mempunyai trading plan masing-masing. Kita gak bisa ikutin trader A, trader B, trader C. Kita harus pilih salah satu. Kita tradingnya tipe apa nih? Tipe scalper, intraday, atau swing trade. Kita harus pilih. Kalau gua sih bisa tiga-tiganya ya. Enggak. Jam terbang menunjukkan itu semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena gua akan ngebahas tuntas semua teknikal dari SMT, ICT, Alchemist, SND, SNR. Pokoknya semua metode yang ada gua bakal bahas di sini secara free buat kalian. Usahakan follow channel gua. Oke, bye-bye semua.